Akhirnya, Indonesia adalah negara preman yang mendunia. Sudah masuk berita internasional. Tentunya ini prestasi negatif lagi. Malu-maluin deh, sampai jadi international news. Gimana negara mau maju? Asli, gua berduka melihat berita ini. Ini adalah WA dari seorang sahabat, seorang asli pengusaha Indonesia yang memindahkan pabrik keramiknya ke Provinsi Guangdong, Tiongkok sejak tahun lalu. Selama 10 tahun pabriknya di bilangan Kelapa Nunggal Cilengsi. Dengan berat hati, tahun yang lalu dia tidak lagi beroperasi karena diganggu preman dan ulah oknum pejabat dan oknum petinggi partai. Dia bercerita bahwa sesungguhnya dia itu sudah punya resep jitu bahwa sebagai pengusaha membayar atau menyogok adalah pelumas kelancaran bisnis, tapi ada limitnya atau limit risk lah istilahnya. Jadi ketika di Indonesia dia telah memberikan jatah itu sudah masuklah dalam anggaran atau expected loss, seperti kepada oknum pejabat daerah, lalu datang oknum seragam hijau, dia pun memberikan amplop, dan kemudian datang yang oknum seragam coklat, dia pun memberikan amplop. Dikira telah selesai itu semua. Namun ormas loreng datang minta amplop, atas nama warga kelurahan juga minta amplop. Semua pungli itu seakan-akan gak pernah selesai-selesai. Dari yang ngemis sampai yang menekan, semuanya minta amplop. Bayangkan, kita pasti semua tahu sebagai pebisnis, kita itu paling tidak suka dengan yang namanya biaya tak terduga. Yang kalau kita mempunyai appetite risk dan limit risk, urusan ormas dan pungli ini menjadi biaya tak terduga, tak berlimit. Ya ambiarlah bisnisnya. Sementara lanjutnya menjelaskan, kalau di Tiongkok cukup berhadapan dengan pemimpin cabang dari Partai Komunis Tiongkok lokal atau daerah atau setempat, misalnya di sebuah kabupaten. Nanti cuan bagi-bagi itu ya hanya satu pintu itu aja. Yang mengatur ke bupati, ke gubernur, ke pejabat pusat adalah satu pejabat daerah itu saja. Preman, tidak ada yang namanya preman dan ormas di Tiongkok. Yang ada hanya satu partai, satu ormas ya partai itu sendiri, satu pemerintahan yaitu Partai Komunis Tiongkok. Bupati itu kalah tinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Komunis, karena menjadi bupati atau gubernur seseorang yang berkarir dari bawah, dia harus menjadi ketua Partai Komunis dari ranting cabang di sebuah kabupaten, baru jadi bupati, baru jadi pemimpin partai provinsi, baru jadi gubernur. Dan intinya setoran ketua Partai Komunis di sebuah daerah kelar sudah urusan. Berita preman tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah di Indonesia tumbuh subur dan mengganggu investasi dunia, membuat Indonesia sudah dapat dipastikan tidak akan ada perusahaan atau pabrik yang membangun bisnisnya di Indonesia. Tidak akan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, pabrik-pabrik yang ada pun akan pindah ke Vietnam atau Kamboja atau Tiongkok sekalian. Hal ini akan membuat banyaknya pengangguran di tanah air, rentan banyak kriminal dan rendahnya daya beli, dan ini membuat jarak antara kaya dan miskin semakin melebar. Jadi tidak heran angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 61% penduduk menurut catatan World Bank. Hal ini adalah berita kedua yang memalukan.